Zain merasakan sesuatu yang lain dalam diri Zi. Wanita itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tak ayal, rasa penasaran pun menghampiri pria ini. Dengan hati-hati, ia pun mendekati sang istri yang saat ini sedang berbaring di ruang santai rumah mereka. "Kamu oke?" tanya Zain sembari duduk berjongkok di sisi Zi. Zi yang terlihat kesakitan itu tentu saja langsung merespon kedatangan Zain dengan senang. "Tidak, pinggangku kembali sakit," jawabnya Zi jujur. "Astaga, kenapa nggak bilang? Aku ambilkan kompres dulu ya." "Tunggu sebentar," jawab Zain. Oke, makasih ya," jawab Zizi. Sedetik kemudian, Zain segera berlari mengambil botol berisi air panas yang biasa Zi pakai untuk mengompres sakit pinggang yang ia rasakan. "Ini, sayang, ya Tuhan, apakah sakit sekali?" tanya Zain sembari membantu sang istri memiringkan tubuhnya. "Rasanya pegel, Nilu." "Gimana gitu?" jawab Zizi jujur. Seperti biasa, Zain pun segera mengompres bagian pinggang Zi yang sakit dan mengelus bagian lain, agar sang istri tidak kesakitan lagi. "Makasih, kamu baik sekali," canda Zi dengan senyum penuh persahabatan. "Sama-sama Mam, kan aku seharusnya memang menjaga kalian. Ini kewajibanku Mam," jawab Zain. Membalas senyum itu dengan senyuman kebahagiaan juga. "Lia, aku tahu, ini memang tugasmu. Tapi ngomong-ngomong, gimana kabar pacarmu?" tanya Zizi. "Pacar? Pacar yang mana?" Zain naik ke atas ranjang di mana sang istri berada. "Yang itulah, yang manja, yang cantik. Cinta sejati, katamu," jawab Zi ketus seperti sedang cemburu. "Ih, itu lagi diingat. Aku sama dia kan udah putus Mam." "Astaga, Mami lagi ngehujat nih," canda Zain, tertawa pelan. Karena ia tahu, saat ini Zi sedang cemburu. "Yakin udah putus? Atau diam-diam masih berkomunikasi?" cecar Zi seakan tak percaya dengan Zain. Wajar kalau Zi tak bisa semudah itu percaya. Sebab Zain memang pernah berkata bahwa Vita adalah cinta sejatinya. "Enggak Mam, demi Tuhan, cek aja handphone Papi kalau nggak percaya," jawab Zain. Kali ini dia serius. Zi melirik sekilas pada Zain, menatap mata tampan itu, mencoba mencari tahu kejujuran sang suami dari sana. "Tapi aku masih belum percaya. Pokoknya belum percaya," ucap Zi. "Baiklah, Papi juga nggak bakalan maksa Mami buat percaya sama Papi sekarang. Tapi, Papi harap, suatu hari nanti, Mami bakalan percaya sama Papi, kalau Papi itu serius sama Mami. Mami percaya nggak, kalau sebenarnya Papi itu tergila-gila sama Mami?" Zain mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri, memaksa wanita itu melihat kesungguhannya lewat pancaran sinar mata miliknya. "Tergila-gila kok selingkuh?" "Mana ada," jawab Zizi ketus. "Lah, nggak percaya. Sini, Papi kasih tahu." Zain naik ke ranjang Zi, bersandar di sisi ranjang dan menatap lepas ke arah mata memandang. Sedangkan Zi hanya mendengarkan cerita itu sambil memunggungi Zain. "Mami tahu nggak, kalau Papi mengalami kehamilan simpatik di awal-awal kehamilan Mami?" tanya Zain. Zi menggeleng, lalu bertanya, "Emang iya?" Papi keluar masuk rumah sakit 4 kali. Gara-gara nggak bisa makan, mual, muntah, nggak bisa makan nasi. Geli aja lihat bibiji nasi, lihat mie apalagi makan mie, berasa kayak lihat cacing berkumpul gitu loh Mam. Bahkan sampai sekarang, Papi masih geli lihat mie sama nasi, ucap Zain. Dan anehnya, dokter yang memeriksa Papi tuh, bilangnya Papi kena asam lambung. Giliran makan makanan kesukaan Mami, Papi baik-baik aja. Kan aneh, ya kan Mam? Harusnya kalau asam lambung kan nggak bisa makan apa-apa. Lah ini masak makanan tertentu aja yang nggak mau. Abis itu tak suka aku bau parfum. Apalagi bau parfum dia. Udan, kayak kecekik rasanya. Mualnya nggak tertahankan Mam. Serius, tambah Zain. Zizi tersenyum, sembari menahan tawa. Namun ia masih setia mendengarkan cerita Zain dengan seksama.
tanpa memotong sedikit pun. Masak, katanya cinta sejati. Kok gitu? Ledek Zi lagi. Membuat Zein gemas ingin mencium bibir bawel itu. Ih, enggak mam. Sungguh, mami tahu enggak? Papi tuh paling suka sama sate Ponorogo. Papi suka makan lontong, kentang rebus, telur rebus, sayur-sayuran rebus. Sama kayak kebiasaan mami. Papi sampai heran. Serius, ucap Zein lagi. Namun, sepanjang apapun Zein bercerita, rasanya sangat kurang untuk Zi. Entahlah, saat ini ia sangat suka mendengarkan suara ceria seorang Zein. Tapi, aku penasaran sama mantan pacar kamu itu. Kenal di mana? Dia janda kan ya? Tanya Zizi antusias. Jadi gini mam, dia itu sebenarnya mantan adik ipar papi. Ucap Zein membuka ceritanya. Wat pekik Zi terkejut. Ih, mami, kaget papi. Abis papi keterlaluan. Keterlaluan gimana? Mami nanya. Ya papi jawablah. Terus, Zi terlihat tak sabar mendengar lanjutan cerita tentang Vita. Mami udah tahu kan? Cerita papi sama mbak mantan. Tanya Zein. Yang di penjara cinta untuk Stella kan? Mami udah tahu. Udah baca juga. Terus, jawab Zizi serius. Ih, mami, suka novel daring juga ya canda Zein. Zizi tersenyum malu. Cepetan, kalau nggak tinggal bobo, nih. Ancam Zizi. Ya gitu deh, sebenarnya dari awal papi deketin dia. Dia itu udah tahu kalau papi ngelepasin mami demi balikan sama dia. Makanya dia marah. Dia kesel. Akhirnya dia ngerjain papi. Ya begitulah mam. Tapi papi yakin, dia nggak ada niat buat misahin kita. Dia hanya mau abang bodohnya ini melek mata hatinya. Melihat siapa yang terbaik untuknya. Dia hanya mau abang bodohnya ini menyadari bahwa perempuan tidak boleh dipermainkan. Sebenarnya papi kasihan juga sama dia. Karena hampir kedua kisah cintanya berakhir dengan tidak bahagia. Jawab Zein jujur, berakhir dengan tidak bahagia. Maksudnya, tanya Zizi penasaran. Lia, suami pertamanya meninggal karena sakit mam. Lalu kisahnya dengan papi. Ya begitulah mam. Pokoknya ya begitu. Jawab Zein terlihat bingung memilih kata yang pas untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi antara dirinya dengan mantan adik iparnya itu. Maafkan aku ya, gara-gara aku kalian nggak bisa bareng. Ucap Zizi sedih. Nggak ada yang perlu disesali mam. Aku dan dia memang nggak jodoh. Kami memang pernah saling mencintai. Tapi kami juga nggak mau memaksakan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kami. Sudahlah mam, jangan diingat lagi. Sekarang aku punya tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding itu. Yaitu kamu dan calon baby-baby kita. Balas Zein serius. Aku kok jadi kepikiran dia ya. Kasihan sekali dia. Boleh nggak kapan-kapan aku ketemu dia? Tanya Zizi. Ketemuan aja mam. Dia anaknya baik kok. Asik juga. Bukan pedendam. Dia sahabat karibnya Vira juga. Suruh aja Vira undang dia. Dia pasti mau, apalagi kamu yang minta. Pasti gercep dia. Jawab Zian santai. Tapi serius. Keenakan kamu kalau aku undang dia ke sini. Jawab Zi cemberut. Ya undangnya kalau aku pas keluar kota. Atau nggak pas lagi ada kerjaan di luar. Sekarang aku tahu. Zein tersenyum. Tahu apa? Tahu kalau mami terlalu cinta sama papi. Makanya cemburunya gede banget. Cie mami. Kanda Zein. Aku cinta sama kamu. Jangan mimpi. Jawab Zizi seraya beranjak dari pembaringan dan melangkah pergi meninggalkan Zein. Sedangkan Zein malah senyum-senyum sendiri. Pertanda bahagia. Karena ia yakin kalau Zi masih sangat mencintainya.